Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah pertama-tama kita panjatkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga pada Jumat kali ini kita bisa mendengarkan tausiah kajian mutiara ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kajian atau tema yang berjudul jadikan segala aktivitas bernilai ibadah. Upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dapat diwujudkan dengan senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup kita. Kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak ada kuasa di hadapan Allah. Semua sudah digariskan oleh Allah dan kita tinggal menjalankan tugas utama kita di dunia, yakni beribadah atau menyembah Allah. Sebagaimana firman-Nya, artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Jelas dan tegas bahwa dalam ayat di atas, manusia harus sadar, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah SWT. Kita harus menerima segala yang ditakdirkan oleh Allah karena kita dijadikan atas kehendak-Nya dan diberi rizki sesuai dengan apa yang telah Ia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah SWT. Ayat ini menguatkan perintah untuk senantiasa mengingatkan kita dan memerintahkan kita agar beribadah kepada Allah SWT. Dan pertanyaannya, seperti apa bentuk ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka menyembah kepada Allah SWT? Apakah ibadah itu hanya dalam bentuk semisal sholat, haji, dan sejenisnya? Atau adakah ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah SWT? Perlu kita ketahui bahwa bentuk dan jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian, tergantung dari aspek apa kita menilainya. Namun secara umum, ibadah dibagi menjadi dua kategori, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Secara garis besar, ibadah mahdhah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah sudah ditentukan oleh Allah SWT, baik di dalam tata caranya dan perincian-perinciannya, seperti sifat, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Ibadah ini didasarkan pada dalil perintah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Pelaksanaannya juga harus berpola pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bersifat suprarasional atau di luar jangkauan akal. Contoh ibadah mahdhah ini adalah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Selain ibadah mahdhah yang bersifat ritual dan berasaskan kepatuhan dan ketaatan, ada juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang tata cara dan perinciannya tidak ditetapkan dengan detail. Ibadah ghairu mahdhah dapat berbentuk seperti zikir, berdakwah, sedekah, dan berbuat baik kepada orang lain, tolong menolong, yaitu contohnya bersosial, bekerja mencari nafkah, dan lainnya sebagainya. Dari penjelasan ini, kita bisa menilai bahwa sebenarnya cakupan ibadah dunia ini sangat luas, tidak hanya bersifat wajib saja. Berbagai amal atau aktivitas kita di dunia bisa bernilai ibadah jika kita niatkan dengan baik, sehingga niat menjadi hal yang sangat penting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari.
Niat menjadi pijakan awal yang sangat penting di dalam aktivitas kita melakukan suatu pekerjaan atau apapun itu. Yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidaknya. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, yang artinya sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini agar senantiasa memiliki nilai ibadah. Termasuk aktivitas kita mencari nafkah bagi keluarga harus diniatkan untuk ibadah. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk mencari materi belaka sehingga lupa akan tugas utama kita, yakni beribadah kepada Allah SWT. Kita perlu menyadari bahwa bukan perbuatan yang terlihat seperti ibadah akhirat saja yang bakal mendapatkan pahala dan dihitung sebagai ibadah. Namun banyak penang kita sehari-hari yang terlihat menjadi urusan dunia, namun karena niat yang baik dalam menjalankannya, hal itu bisa menjadi ibadah dan beramal akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya banyak sekali amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan banyak sekali amal perbuatan tergolong amal akhirat, tapi ternyata ia tergolong amal dunia karena didasari niat yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah materi atau kajian mutiara ilmu ya tentang jadikan si aktivitas itu bernilai ibadah, yang intinya kita harus niat pada Allah SWT. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.